Pada saat Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo ini bertemu dengan Pak Prabowo yang konon sudah diklarifikasi oleh beliau bukannya terlibat langsung dalam mempertemukan relawan Gibran Jokowi dengan Pak Prabowo. Mas Hanta bagaimana Mas melihat ini Mas? Ya, Maria, Rifadir, saya kira begini, ada paling tidak indikasi ya untuk menebak arah politik Pak Jokowi. Satu, kita tahu semua bagaimana terbelahnya relawan Jokowi. Itu kan kita bisa baca. Yang kedua, tadi Prorok TV One sudah cukup lengkap datanya bagaimana pergerakan dua putra Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah kode-kode politik, signal politik dari Pak Jokowi itu sendiri. Kita lihat bagaimana pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo itu relatif lebih intens dibandingkan dengan menteri-menteri yang lainnya. Padahal menteri beliau kan banyak. Bahkan terakhir pulang dari Hiroshima, Jepang, beliau pertama yang ditemui adalah Pak Prabowo. Di saat itu juga kita ingat ketika Ganjar baru saja dideklarasikan, meskipun katanya momentum Lebaran, Hari Raya pada saat itu, tapi lalu besoknya diimbangi dengan bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi kalau diperhatikan pertemuan-pertemuannya itu menyiratkan, yang tersirat ya pesannya, saya kira menunjukkan dukungan Pak Jokowi tidak hanya kepada Ganjar Pranowo, tapi juga meletakkan kaki dukungan Pak Jokowi itu ke Prabowo Subianto cukup kuat. Nah ini yang saya kira tidak bisa secara tersurat saja membaca gerak-gerik politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya melihat juga ada dua, kalau kita baca kenapa seperti ini, pasti kita bacaannya dua ya. Satu, ini memang ada upaya atau ikhtiar politik dari Pak Jokowi ingin menggabungkan dua kekuatan koalisi ini menjadi koalisi besar atau dua figur yang potensial ini, sembari mencermati perkembangan elektabilitas dan kekuatan politik Anies Baswedan. Nah, dari dua ini, dari satu ini, ada yang kedua juga yang sedang kita baca. Sepertinya Pak Jokowi memang memberikan harapan politik yang semakin menguat ke Pak Prabowo dalam hal ini. Soal saya ingin memulainya dengan tiga skenario politik yang menjadi primadona atau yang menjadi prioritas skema koalisi pilpresnya Pak Jokowi. Satu, kita tadi sudah Mas Nyarwi juga sudah singgung, di mana yang paling aman, yang paling disenangi Pak Jokowi tentunya, yang sudah sering narasinya dibicarakan, dua poros koalisi saja yang bertarung. Dua capres saja yang all the president means itu antara Prabowo dan Ganjar. Satu itu. Tapi realitasnya kan ada figur lain yang berdiametral dengan Pak Jokowi, yang dianggap antitesa, yang mengusung perubahan, yaitu Anies Baswedan. Masuklah skenario kedua. Kalau ini terjadi, maka Pak Jokowi pasti memilih dua kekuatan ini disatukan menjadi kekuatan besar, sehingga lebih mudah untuk mengalahkannya. Yang ketiga, ini sulit dilakukan. Nah, ini yang sedang terjadi per hari ini, yaitu skenario yang ketiga, skemanya yang menguat. Yaitu akan ada tiga poros koalisi, tiga capres yang sesuai elektabilitas dengan potensi menang, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Maka dengan tiga posisi ini, kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran, Mas Fadil. Ari Fadil. Jadi, karena dua putaran, kalau kembali ke yang skenario pertama, pastilah yang dikehendaki, yang akan lolos di putaran pertama, yang akan bertarung, adalah pertandingan persahabatan dalam perspektif Pak Jokowi, yaitu Prabowo versus Ganjar. Mereka tidak bisa bertanding, ya berharap bertandingnya persahabatan. All Indonesian final. Iya, tapi kalau ternyata Anies Baswedan lolos di putaran pertama, bertarung di putaran kedua, maka Pak Jokowi menjadi penting untuk mengkalkulasi siapa di antara dua orangnya Pak Jokowi ini lebih siap berhadapan dengan Anies Baswedan, Ganjarkah atau Prabowo. Ini penting, karena kalau kemudian di putaran kedua kalah, ini juga menjadi kalkulasi yang terus dipertimbangkan Pak Jokowi. Dan kondisi ini akan dipantau terus. Dua kondisi yang akan memantau apakah mereka dipaksa bersatu atau dibiarkan berdua seperti sekarang ini maju sendiri. Satu adalah dinamika elektoral dua orang ini sendiri. Kalau mereka misalnya jaraknya masih kompetitif seperti sekarang, Pak Prabowo kan peluang menangnya sama Ganjar relatif sama. Kedua, Anies juga di angkanya masih stabil atau stagnan di sana, maka sepanjang itu kesimpulan sementara saya, kemungkinan mereka akan bertanding, berlawanan. Banyak kode-kode, banyak sinyal-sinyal memunculkan berbagai spekulasi. Mas Hanta, seberapa kuat sih sebenarnya ya kita bicara politik Gibran, terlepas dari Pak Jokowi dengan berbagai relawannya? Ya, kekuatan Gibran ya Pak Jokowi itu. Karena salah satu simbol beliau putranya Pak Jokowi, sehingga bisa dibaca sebagai merepresentasikan kekuatan Pak Jokowi.
kalau hanya relawan Gibran, bukan putra Pak Jokowi, tidak sekuat ini pengaruhnya. Apalagi hanya relawan, kalau kita bicara relawan. Tapi relawan ini kan membaca dari sisi Pak Jokowi. Nah kalau begitu, kenapa sih Pak Jokowi begitu dianggap penting dan terkesan diperebutkan? Ya memang banyak faktor. Satu, saya punya data nanti dari Poltering Indonesia surveinya. Satu, karena Pak Jokowi pemenang Pilpres 2 kali. Dan kalau kita bicara 2019, itu terakhir perolehannya 55%. Nah pertanyaan kemana 55% ini? Berdasarkan data cross tabulasi survei kami, memang sudah sebagian besar separuhnya ke Ganjar, 49%. Ke Prabowo separuhnya. Tapi jangan lupa ada pemilih Prabowo juga di 2019 yang lalu. Itu masih lebih dari separuhnya, 55% ke Prabowo Subianto. Artinya Prabowo kalau diakumulasikan relatif lebih besar. Ganjar mendapatkan pemilih Prabowo jauh lebih kecil, misalnya sekitar 19%. Itu satu, karena Pak Jokowi pernah Pilpres 2 periode, itu membuat dia penting dan strategis. Yang kedua, dari sisi tadi approval ratingnya, tingkat kepuasan publik atau yang mempersepsikan positif terhadap Pak Jokowi juga tinggi. Angkanya 70-80%. Di Poltering Indonesia misalnya 75%. Ini juga menjadi, kalau tadi pemilih, ini kita bisa istilahkan pendukung Jokowi. Pendukung Pak Jokowi ini yang menarik data, kalau kita cross tabulasi, lebih besar ke Prabowo, yang puas kepada kinerja Pak Jokowi, memilih Prabowo 38%, kepada Ganjar 34%, kemudian baru Anies 20%. Artinya yang puas itu ke Anies relatif lebih sedikit. Nah, ini yang menyebabkan tren terakhir itu relatif tipis kemenangan Pak Prabowo, karena segmentasi yang puas pada kinerja Pak Jokowi itu relatif sedikit lebih besar pada Prabowo. Mungkin faktor karena beliau menteri, bagian di pemerintahan bisa jadi, atau juga kode signal politik kedekatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, ini yang kedua yang menghiasinya, yang menjadi faktor Pak Jokowi relatif kuat. Yang ketiga, kita tahu Pak Jokowi punya mesin relawan. Mesin relawan ini bukan sekedar mesin politik elektoral yang bisa digerakkan, karena Pak Jokowi bukan ketua umum partai, tetapi juga mesin penggalangan opini yang relatif kuat. Itu juga menjadi strategis. Yang keempat, Pak Jokowi ada panglima tertinggi yang mengendalikan seluruh jaringan dan mesin kekuasaan ketika Pilpres putaran 1 maupun 2 berlangsung. Sampai dengan Februari 2024 dan Juni 2024 itu Pak Jokowi menjadi presiden. Arti inilah yang menyebabkan Pak Jokowi menjadi penting dan strategis dan membuat beberapa kekuatan dua kubu politik itu berebutan. Nah, kesan Pak Jokowi mendua inilah saya kira berawal dari adanya komplikasi politik di mana awalnya skenario ingin menggabungkan, tapi realitasnya tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, kenapa? Karena kompetisi elektoralnya sangat kompetitif di antara kedua itu. Yang kedua, tadi yang saya bilang sedikit, Pak Jokowi sedang berhitung siapa yang lebih siap kalau sekiranya Anies berhasil masuk putaran kedua. Dan ketiga, ini sedikit, Pak Jokowi nampaknya juga relatif lebih berhitung, lebih nyaman ketika bersama Pak Prabowo. Artinya apa? Kalau Ganjar itu yang memegang saham politik terbesarnya kan Ibu Mega. Karena Ibu Mega ketua umum dan Pak Jokowi tidak lebih besar dari pengaruh Ibu Mega. Berbeda dengan Pak Prabowo, mungkin relatif lebih mudah berkomunikasi dan seterusnya. Tanda petik saham politiknya kalau menjadi kingmakernya Prabowo relatif lebih besar. Nah, kesan mendua antara mendukung rekan separtai dengan menteri loyalnya, kita akan dapatkan terus kesan ini kalau mereka tidak bersatu hingga 8 bulan ke depan dalam bacaan saya.